Hey, jumpa kembali dengan aku Dewade. Oke, di video kali ini aku masih dengan MG Sasabi Verka dari Daban Model. Dan kali ini aku akan mencoba untuk mereview kembali dengan versiku sendiri ya guys. Oke, di sini yang akan aku coba sampaikan itu mulai dari perbandingan, kelebihan dan kekurangan dari Daban Model dan dibanding dengan yang ori, artikulasi dan banyak lagi dari kit ini ya guys. Kemudian bagi teman-teman yang belum sempat menonton video unboxingnya, kenapa aku memilih Daban Model dibandingkan dengan ori, mungkin teman-teman bisa klik dulu tombol I di pojok ini. Ya, sedikitnya mungkin bisa membantu teman-teman lah ya. Oke. Oh ya guys, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mungkin bisa bantu aku untuk support dalam membangun channel ini biar aku lebih semangat dan sering upload videonya. Teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe yang warna merah di pojok, sertakan dengan loncengnya, share dan like jika teman-teman suka pada video ini, dan bisa komen yang banyak jika ada pertanyaan ataupun saran ya guys. Oke, aku mulai saja. Dan di sebelahku di sini sudah ada MG Sasabi Verka dari Daban Model atau produk KW atau bootleg ya guys. Dan di sini ini punyaku, sudah aku repaint sendiri dan sedikit custom lah ya. Dan yang kita bahas atau kita review adalah Sasabi Verka dari Daban Model sebelum di repaint. Jadi kita preview dulu sebelum di repaint ya guys. Oke guys, ini dia MG Sasabi Verka dari Daban Model sebelum aku repaint. Nah, seperti yang sempat aku sampaikan pada video unboxing kemarin, bahwa kit ini memang benar dia banyak sekali memiliki tantangan buat aku sendiri ya guys. Mulai dari snap fitnya yang keras sekali dan tidak pas, ya meski bisa aku akalin sih ya. Kemudian perlu banyak diamplas, kemudian ringkih dan sangat mudah patah. Kemarin aku beli dengan harga 800.000, tapi itu kayaknya masih bisa ditawar ya guys. Dan kayaknya kit ini sudah mulai susah dicari karena perilisannya itu sudah lama, udah dari kurang lebih 1 tahunan kan. Oke, aku bahas pelan-pelan ya guys. Yang pertama itu aku mulai dari penampilan. Nah, untuk penampilan menurutku sendiri untuk MG Sasabi Verka dari Daban Model ini sudah lumayan oke. Bagus. Kayaknya pabrikan Daban ini memang benar-benar mencoba meniru ya hampir 90% dari produk orinya ya guys. Dilihat juga mulai dari tampilan dan ukuran boxnya pun sama, jumlah runner juga sama. Ya, pokoknya dicoba untuk ditiru biar benar-benar semirip mungkin dengan produk ori ya guys. Dan teman-teman bisa lihat untuk MG Sasabi Verka dari Daban Model ini benar-benar terlihat sama ya guys. Iya benar, terlihat sama banget dengan versi orinya. Tapi semisal nih teman-teman mau komparasi bersebelahan, MG Sasabi Verka dari Daban KW bersebelahan dengan MG Sasabi Verka yang ori Bandai, pasti akan terlihat banget perbedaannya ya guys. Dan kalau untuk dilihat atau di foto ini sudah lumayan oke loh guys. Sudah lumayan bagus, apalagi nanti sudah dilengkapi atau ditempelin stiker atau water decalnya, itu tambah oke lagi guys. Ya, bisa disimpulkan kalau teman-teman pengen koleksi hanya sebagai sekedar koleksi saja atau biar sekedar punya saja, ini sudah cukup oke. Tinggal teman-teman tambahkan atau tempelkan stiker atau water decalnya, itu udah tambah oke lagi, udah tambah bagus. Mengingat juga karena harga ya guys, kit dari Daban ini jauh lebih murah dibandingkan dengan yang orinya. Kemudian untuk ukuran, untuk MG Sasabi Verka ini dia ukurannya lebih besar ya dibandingkan dengan MG pada umumnya. Nah, kalau misalkan MG biasanya itu kan dia memiliki ketinggian 17 cm-an ya guys ya. Tapi kalau misalkan MG Sasabi Verka mau yang ori ataupun Daban ini memiliki ketinggian itu 27 cm dengan panjang 19 cm, itu pun dalam keadaan tegak. Oke guys, itu untuk tampilannya. Ke bagian warna. Nah, untuk warna kit MG Sasabi Verka dari Daban Model ini dia memiliki 6 warna yang berbeda. Merahnya ada 2 jenis, itu merah sedikit agak terang seperti ya ini. Kemudian yang kedua merahnya agak putek ya. Merahnya merah marun, merah gelap. Kemudian frame-nya warna grey atau abu-abu. Kemudian juga terdapat warna kuning untuk bagian belt dan beberapa dari apa namanya nih, jetpack-nya kuning. Kemudian ada silver dan juga ada warna hitam. Jadi ada 6 warna yang berbeda ya guys. Teman-teman ada baiknya dicat ulang, di repaint atau di coating. Tapi lagi-lagi guys, aku ingatkan buat teman-teman yang ingin mencoba untuk merepaint, belum ahli seperti aku, asal campur aja, asal semprot, nanti hasilnya hancur guys, amsyong. Jadi mungkin belajar dulu buat ngecatnya pakai SD mungkin atau apa, kayak dicat dulu. Namun semua itu nggak jadi masalah ya guys. Ya kembali lagi seperti yang aku sampaikan di awal tadi, kalau misalkan teman-teman hanya pengen koleksi biar sekedar punya aja, panglah gen MG Sasabi Verka ini udah cukup bagus, sudah oke. Tinggal teman-teman tambahin water decalnya aja, itu udah tambah cakep. Sudah dikasih harga murah, jangan begitu mengharapkan hari yang lebih lah. Dibandingkan dengan yang ori, itu kalau nggak salah harganya sudah mencapai 1,5 juta ya sekarang. Mungkin bahkan lebih. Oke, aku lanjutkan ke bagian artikulasi. Nah, di sini banyak sekali artikulasi dan banyak yang bisa dimainkan ya guys. Namun, kekurangannya banyak juga. Oke guys, aku mulai artikulasinya dari bagian kepala. Bisa mangguknya sampai segini. Kalau nangak, segindang. Kalau nangak nggak bisa ya guys.
nggak bisa diangkat kepalanya. Cuman minusnya pada bagian antena di sini dia gimana ya? Apa nggak ada perekat atau gimana? Cepet sekali copot guys. Nih, cepet sekali lepas. Dan kan itu untuk bagian kepala beserta dengan minusnya. Oke, kemudian aku lanjutkan ke bagian solder. Dan ini bisa dimainkan. Nah, bagian atasnya ini bisa buka tutup. Kalau misalkan ini kita buka seperti ini, di dalamnya akan kelihatan dia ada jetnya. Oke, sama yang di bawah juga sama. Kalau misalkan kita angkat dia kelihatan ada jetnya. Cuman di sini ada minusnya guys. Di sini minusnya nih pada bagian dalam sini ini gampang sekali copot guys. Nah, kalau misalkan kita sering goyangin, nah kan dia udah lepas dari pengaitnya. Untuk bahunya ini Sama, kiri kanan sama, bisa diputar 360 derajat. Hati-hati. Lanjut ke bagian tangan. Nah, di sini untuk tangan pada bagian siku-sikunya ini bisa kita mainkan. Kita bisa buka tutup agar kelihatan jetnya. Cuman ini syaratnya ada 2. Di sini punyaku sudah patah. Jadi tolong berhati-hati ya guys kalau masang. Karena kit ini sangat mudah patah pada bagian konektornya. Kemudian untuk bagian lengannya bisa diputar 360 derajat. Kiri kanan sama. Untuk siku-sikunya dia bisa 2 kali tekuk. Nah, jadi maksimalnya seperti ini guys. Kiri kanan sama ya guys. Kemudian lanjut ke bagian telapak tangan. Di sini sangat membuat aku kecewa ya guys. Pada bagian jari-jarinya ini dia kan bisa bergerak semuanya, tapi dia ringkih, tapi letoy. Nah, seperti ini guys. Jadi pas dipotong dari runnernya itu keras sekali. Ketika diputer dia langsung letoy. Dan hati-hati ketika muter guys. Ini jarinya udah puntung 1. Kemudian aku lanjutkan ke bagian badan. Untuk bagian badan seharusnya kita bisa putar 360 derajat. Cuman jangan terlalu memaksakan kalau tidak perlu ya guys. Jadi seperlunya aja. Kalau misalkan kita pause, kita geser kiri sedikit, kemudian geser kanan sedikit. Tapi kalau mau putar 360 derajat bisa aja, ya bisa aja sih, cuman ya hati-hati ya guys. Nggak begitu banyak, cuman bisa miring kiri, miring kanan, diputar. Nah, itu aja guys. Kalau merunduk ya ini maksa guys. Oke, itu untuk badannya. Kemudian aku lanjutkan ke bagian kolor. Nah, kolor apa sih namanya? Kuris atau apa? Dari sini. Nah, dari sini ini bisa kita mainkan juga. Ini bisa kita buka tutup seperti ini. Oke. Kiri kanan sama. Ini bisa kita buka. Oke, seperti itu guys. Kemudian kita lanjut ke bagian pelindung paha. Nah, di sini pelindung pahanya ini kan ada 2 warna merah terang dan warna merah gelap. Di sini kita bisa buka ya guys. Kita tinggal tarik aja. Tinggal tarik seperti ini. Oke. Jadi dia kelihatan ada backpack, ada jetnya, ada backpack, ada jet. Kemudian lanjut ke bagian kolor belakangnya. Di sini untuk backpacknya aku lepas biar lebih gampang kelihatan ya guys. Nah, di sini untuk kolor belakang, apa sih penutup pantatnya? Ini kita bisa mainkan. Misalkan kita tarik bagian bawahnya, dia jadi lebih kelihatan besar sama seperti yang ori dan mengeluarkan jet dari dalam. Oke, seperti itu guys ya. Kemudian minusnya di sini dia gampang sekali copot dari pantatnya. Yang konektornya kurang panjang atau gimana kali ya. Ini kecil, cepat lepas. Itu minusnya. Kita lanjutkan ke bagian bawah untuk kaki. Di sini untuk kakinya kita tidak bisa putar 360 derajat ya guys. Kita tidak bisa mainkan tidak bisa putar 360 derajat, cuma segini aja. Kiri kanan sama. Untuk bagian paha di dalamnya ini bisa kita bawa ke depan atau bawa ke belakang. Kemudian kita bisa bawa ke depan. Maksimal seperti ini. Ini udah maksimal karena dia kepentok sama kolor. Kemudian ke belakang maksimal seperti ini. Kalau misalkan maksimalnya seperti ini jika misal nggak ada dipasang pelindung pantatnya. Oke, aku lanjutkan ke bagian lutut ya guys. Untuk lutut di sini kita bawa maju dulu, bawa ke depan, kemudian kita tekuk ke bawah. Nah, ketika udah mentok ini masih bisa kita putar lagi sedikit. Nah, jadi dia double join. Oke, dia bisa ditekuk 2 kali. Oke, itu untuk bagian lutut. Di sini lututnya bisa diklotek-klotek dikit. Nah, kiri kanan sama klotek-klotek. Kemudian untuk kakinya, nah ini kakinya besar sekali ya guys. Kakinya besar. Cuman catatan di sini kitnya ini memang memiliki kaki yang besar, partnya yang gede-gede. Kemudian telapak kakinya yang gede, bukan berarti kit ini akan bisa berdiri dengan seimbang. Itu salah guys. Ketika backpacknya dipasang, itu kayak dia keberatan bawa backpack. Dia sering jatuh, jadi harus seimbangin dulu bagian depan dan belakang agar bisa berdiri tegak, normal dan kuat. Oke, lanjut lagi ke pembahasan. Kemudian lanjut ke belakang. Woi, mantap. Di sini kalau misalkan teman-teman nggak mau ngeliatin jetnya, ini kita bisa umpet. Oke guys, jadi kelihatan seperti ini. Bandingin sama yang di sebelahnya, yang sudah jetpacknya udah kelihatan. Cuma di sini nggak begitu rapat ya guys, masih kelihatan rongga-rongganya. Itu minus juga sih. Oke, bisa kelihatan nggak? Bedanya. Oke, itu aja untuk artikulasi yang dapat aku sampaikan. Oke guys, aku lanjutkan ke bagian aksesoris yang kita dapatkan pada kit ini, shield. Nah, shieldnya juga besar sekali ya guys. Ini lumayan besar, tampilannya seperti ini. Oke, tampak ini aku belum pasangin stiker. Untuk water decalnya ini semua belum aku pasang ya guys, karena aku berniat untuk repaint. Jadi nanti setelah aku repaint baru aku akan tempel water decalnya. Dapatkan 2 cyber
kita juga mendapatkan X-nya atau kapak. Bentuknya seperti ini. Untuk bagian yang hijau ini bisa kita ganti dengan yang lebih gede. Ini bisa kita ganti ya guys. Ini dapat 2 juga. Ini juga nantinya bagian ini bisa kita tempel pada bagian silknya ini. Oke, ini bisa tempel di sini guys. Kalau misalkan kita ganti yang lebih panjang, ukurannya jadi panjang sekali. Mantap. Shotgun. Oke, kayak gini. Warna hitam, di atasnya warna merah. Ada sniper kali ya. Ini senjata jarak jauh. Ini bisa kita mainkan sedikit. Kemudian ini kita bisa tarik. Kan backpacknya hitam seperti ini. Cuman di sini minusnya ini cepat sekali lepas guys. Nah, ini lepas lagi. Ini cepat sekali lepas. Ini backpacknya, gun di atasnya. Nah, di sini lagi-lagi membuat aku kecewa guys. Jadi untuk gunnya ini seharusnya bisa dibuka tutup seperti pada manual booknya. Jadi seharusnya bisa dibuka tutup seperti gambar ini. Oke, seharusnya kita bisa buka tutup. Namun faktanya di sini tidak bisa ya guys, karena konektornya yang kecil, jadinya cuma mentok sampai segini aja. Dan kalau misalkan kita paksakan, ini sempat aku paksakan ya guys, ketika aku mau masang ini udah patah. Jadi ya mungkin nanti aku akan pasang permanen. Ini udah patah ya guys, itu minusnya. Yang berikutnya kita mendapat cockpit yang ada pilotnya. Cuman sayangnya lagi ini pilotnya nggak bisa dipasang di dalam robot Gundamnya ya, nggak bisa dipasang di Sasabinya. Jadi dia cuma pajangan aja. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini termasuk kelebihan dari MG Sazabi Verka dari Daban Model. Dia sudah mendapatkan LED warna hijau untuk bagian mata. Sedangkan untuk yang ori Bandai, dia harus dibeli secara terpisah dan harganya itu kurang lebih, kemarin aku sempat tanyakan itu harganya 125.000. Cuma di sini harus tetap dibeliin baterai ya guys. Di sini nggak ada baterai. Oke. Itu aja aksesoris yang kita dapatkan. Oke guys, itu dia MG Sazabi Verka Daban Model sebelum di repaint. Oke guys, jadi aku lanjut lagi ke perakitan. Nah, untuk perakitan menurut aku pada saat ngerakit itu memang beda dari ngerakit pada mokit umumnya atau bootleg lainnya ya guys. Karena dia memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Snapfitnya agak keras. Dan tantangannya dapat sekali pada saat ngerakit Sazabi Daban ini ya guys. Namun dibalik usaha keras pada saat ngerakitnya, jika sudah jadi itu bagus, lumayan bagus. Tidak jauh beda dari Sazabi Verka versi orinya ya guys. Tapi rasanya untuk pemula ini tergolong hard ya guys. Dia susah, rumit. Seperti yang aku bilang tadi, dia memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Rakitnya itu jelimetan. Jujur, kalau memang dibalik usaha keras ngerakitnya ini, hasil akhirnya lumayan bagus kok. Walaupun tidak di repaint. Oh ya, ini adalah MG Sazabi Verka dari Daban Model setelah aku repaint. Dan ini aku repaint sendiri ya guys. Gimana menurut teman-teman? Bagus nggak? Sombong amat sih lo. Mungkin tulis aja pada kolom komentar ya guys. Jujur ya guys, aku bukan ahli dalam hal repaint. Aku juga pengen beli kompresor dan alat airbrush dan cat khusus Gundam, namun budget belum ada. Dan ini kemarin aku cat dengan cat semprot atau cat kalengan yang mudah ditemukan di toko-toko cat, ada pada bengkel juga ada ya guys. Oh ya, sebelum penutupan sedikit aku mau cerita ya guys. Di sini ada hal yang membuat aku kesal dan kecewa juga. Kemarin waktu ngecat itu aku benar-benar sudah puas banget dengan hasil catnya guys. Walaupun ada beberapa cat yang tidak rata, tapi menurutku itu udah bagus sekali. Sudah aku sempat posting juga di Instagram. Dan endingnya setelah ingin menyudahi semuanya malah ketumpahan thinner. Keselnya minta ampun ya guys. Pokoknya kesel habis ya guys. Jadi aku memutuskan untuk merubahnya ke versi Battle Damage. Jadi ya aku rubah ke versi Battle Damage. Aku pakai Spidol Snowman. Aku pakai Spidol Snowman yang warna silver, kemudian pakai busa atau spons pencuci piring. Aku tol-tolin deh tuh pinggir-pinggirnya, coba pakai hitam juga, dan akhirnya ya jadilah ini. Dan kemudian juga ada battle dabbingnya ini, aku gunakan dupa untuk ngelubanginnya guys. Tapi setelah selesai semuanya, aku tetap suka guys. Aku tetap puas dengan hasil akhirnya. Oke, sekian dulu ocehan yang gak jelas pada videoku kali ini ya guys. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jadi jangan lupa di subscribe, like dan share jika teman-teman suka pada video ini. Komen sebanyak-banyaknya jika ada pertanyaan, kritik, ataupun saran ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.